Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpah, semoga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga seluruh kaum muslimin wal muslimat, mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat yang sudah masuk melalui aplikasi Zoom dan yang langsung hadir bersama-sama. Semoga semua yang berniat untuk tolabul ilmi, menggali bersama-sama silaturahim di antara kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengawali membahas bersama-sama, kita berdoa dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi kita yang sudah hadir, yang belum hadir, yang akan hadir, bagi para jamaah kita, kolega kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Kemudian doa yang kedua, memohon kelancaran, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, keberkahan, kebahagiaan bagi kita semuanya dalam menempuh hidup ini, terutama dalam kajian-kajian yang kita lakukan, baik hari Minggu maupun hari-hari yang lain, ataupun mungkin di antara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sahabat kita yang sedang thalabul ilmi. Di sini banyak para mahasiswa, kemudian para santri ya mengikuti kajian ini,
Nah, mari kita meminta kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tema yang kita kaji pada pagi hari ini kajian surah At-Takasur. Surah At-Takasur ayat 1 sampai ayat 8 yang di sini akan mengungkap menyikapi fenomena flexing. Halo? Ya, ditinjau dari perspektif Al-Qur'an. Nah, itu yang akan kita ungkap. Mari kita lihat surat yang akan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari surat yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat 8. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Oh, gitu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kalau hidup glamor ya bermegah-megahan, hanya dunia yang dijadikan kejaran gitu. Dunia yang dijadikan sandaran. Itu ungkapan ayat ini akan bisa menjadikan kamu ini lalai gitu ya. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya terus sebelum masuk ke dalam kubur mah hidup itu bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Janganlah begitu kata Al-Quran. Jangan begitu gitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu tuh gitu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar
akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Surat At-Takasur ini surat yang pada umumnya hafal, bahkan menjadi bacaan rutin di dalam sholat. Namun maknanya perlu didalami, dipahami ya, dari apa arti surat yang kita baca ini. Kemudian selanjutnya setelah kita melihat artinya, asbabun nuzul nih. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir ya, bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dia mengatakan ayat ini tujuan ataupun turun berkenaan dengan dua kabilah dari kalangan kaum Ansor, yakni Bani Harisah dan Bani Haris. Ini mereka saling berbangga-bangga dengan memperbanyak harta. Gitu. Satu kabilah mengatakan, adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan? Nah, gitu. Jadi berdiskusi, berdialog, ya, berkata-kata. Adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan? Kabilah yang satu, ya, melakukan hal yang serupa. Mereka saling berbangga dengan menyebut orang-orang yang masih hidup. Berbangga-bangga. Saya mah, gitu ya. Kemudian mereka berkata, mari ikutlah kami ke kuburan. Gitu. Lantas salah satu dari dua kabilah itu mengatakan, adakah di antara kalian orang seperti Fulan dan Fulan bin Fulan? Nah, membanding-bandingkan, ada nggak orang yang Fulan bin Fulan dan bin Fulan? Nah, gitu. Mereka berkata saling menunjuk-nunjuk kuburan tersebut. Lalu Allah menurunkan surat At-Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah ini, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi sebelum masuk ke kuburan, sebelum dikubur gitu ya, mereka terus hidupnya bermegah-megahan. Nah, itu. Karena memang itu yang menjadi yang menjadi kenyataan. Nah, itu asbabun nuzul. Jadi ini mereka saling mengungkap tentang kekayaan, tentang bermegah-megahan yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya interpretasi para mufasir nih. Jadi bagaimana tanggapan para mufasir tentang ayat yang kita baca. Dalam kitab At-Tafsirul Munir 5 Alimit Tanzil, ayat pertama dengan makna yakni bersaing untuk saling ya mengalahkan dengan prestasi. Nah ini. Jadi mereka bersaing untuk saling mengalahkan dengan prestasi, dengan manakib. Artinya ya banyaknya harta, banyaknya pengikut atau follower ya telah menyibukkan kalian dan menyombongkan semua itu dari merencanakan dan bersiap-siap sebelum terjadi hal yang sangat mengerikan pada hari kiamat. Nah ini. Itu yang pertama, interpretasi yang pertama.
dalam khawatir Quran Aniyah ditegaskan bahwa surat At-Takasur ini memberikan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan dan kesenangan fisik semata. Oleh karena itu jangan menjadi seperti mereka. Ini digambarkan dalam ayat ini, dibaca oleh umat Islam, dibaca oleh umat Nabi Muhammad SAW, jangan mengikuti seperti yang diungkapkan tadi. Ini dalam tafsir yang kedua. Terus yang ketiga masih ada. Ibnu Taimiyah ini pernah ditanya mengenai ainul yakin dan ilmu yakin. Menurutnya ini, ilmu yakin adalah sesuatu yang diketahui dengan mendengar kabar berita, kemudian pengkiasan, permisalan, dan berpikir tanpa melihat secara langsung. Tuh, gitu. Sedangkan ainul yakin adalah menyaksikan langsung dengan penglihatan. Ainul yakin langsung melihat dengan matanya, menyaksikan langsung dengan penglihatannya. Ada juga hakul yakin, yaitu dengan merasakan secara langsung. Nah, ini menurut pandangan Ibnu Taimiyah. Jadi yang pertama, ilmu yakin adalah sesuatu yang diketahui dengan mendengar kabar berita, pengkiasan, permisalan, dan berpikir tanpa melihat secara langsung. Sedangkan ainul yakin adalah menyaksikan langsung dengan penglihatan. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, ada juga hakul yakin, yaitu dengan merasakan secara langsung. Nah, itu yang ketiga ataupun pandangan yang ketiga. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini isi kandungan disarikan dari berbagai tafsir nih. Yang pertama, surat At-Takasur memberikan ancaman. Nah, ini memberikan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan dan kesenangan duniawi semata. Nah, ini. Jadi surat At-Takasur ini memberikan ancaman, mengancam, mengancam, memberikan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan dan kesenangan duniawi semata-mata. Kemana-mana itu dunia saja itu. Di rumah bicara dunia, di luar rumah datang tamu, pergi bertamu gitu ya. Dunia saja kemana-mana ini. Cerita kekayaan, cerita kehebatan, nah ini. Bahkan bertanya-tanya takut tersaingi, itu ya. Ini mengungkap tentang apa itu At-Takasur. Jadi memberi ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan dan kesenangan duniawi semata. Dua, orang yang senantiasa berlomba-lomba ini dalam kesenangan duniawi. Ia bisa terlalaikan dari ibadah dan baru tersadar ketika kematian telah tiba. Ini yang kedua. Orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kesenangan duniawi itu. Ia bisa terlalaikan dari ibadah dan baru tersadar ketika kematian telah tiba. Nah, itu. Kemudian pada hari kiamat pada hari kiamat nanti orang-orang yang berlomba-lomba dalam kesenangan duniawi akan mengetahui akibatnya. Pada hari kiamat nanti akan mengetahui ini. Akan mengetahui orang-orang yang berlomba-lomba dalam kesenangan duniawi akan mengetahui akibatnya.
Orang yang terlalaikan dari akhirat karena bermegahan di dunia, kelak akan menyaksikan neraka secara langsung karena menjadi penghuninya. Kalau di dunia sibuk ngurus bermegah-megahan, nah terus bermegah-megahan, tidak berpikir yang lain kecuali takut tersaingi, bagaimana menyaingi. Nah itu setiap yang kita nikmati adalah nikmat dari Allah yang kelak akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Itu jadi memang setiap yang kita nikmati adalah nikmat dari Allah yang kelak akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Nah itu. Selanjutnya, hikmah surat At-Takasur dalam tafsir Al-Lubab jilid 4 ini diungkapkan. Pertama, hal duniawi membuat manusia lengah hingga datang kematiannya. Nah, yang pertama ini. Jadi kalau sudah dunia jadi tujuan hidupnya, kemana-mana hanya dunia semata-mata, dalam otaknya itu, dalam perasaannya itu hanya dunia. Gitu. Hanya dunia. Gitu. Di duniawi membuat manusia lengah hingga datang kematiannya. Terus kayak gitu. Kemudian yang kedua, peringatan Allah Subhanahu wa taala atas persaingan. Nah, ini. Bermegah-megahan di dunia tidak akan membawa kepuasan, yang ada hanyalah tekanan. Nah, ini. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala atas persaingan. Bermegah-megahan di dunia tidak akan membawa kepuasan, yang ada hanya tekanan-tekanan. Ketiga, mereka yang terlena akan keduniaan di akhirat kelak akan menyesal. Nah, itu akan menyesal. Keempat, semua kenikmatan yang Allah beri akan diadili. Nah, ini. Jadi semua kenikmatan yang Allah beri akan diadili, akan dipertanyakan. Gimana ini? Oh, gitu. Dari mana ini? Untuk apa ini? Digunakan apa ini? Nah, ini. Semua akan menjadi bahan pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan di akhirat yang akan datang. Setelah hikmah, kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Misbah paling sedikit ada 3 ayat yang menggambarkan faktor-faktor yang bisa melengahkan manusia. Jadi pertama, angan-angan kosong. Nah, ini di tafsir Al-Misbah paling sedikit ada 3 ayat yang menggambarkan faktor-faktor yang bisa melengahkan manusia. Pertama, angan-angan kosong. Nah, itu Allah berfirman. Nah, ini mari kita baca pelan-pelan. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Nah, ini yang pertama, angan-angan kosong. Kemudian yang kedua, perkataan dusta ini. Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya
jika dia termasuk orang yang berdusta. Jadi di sini sumpah yang kelima ya, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, harta, benda, dan anak yang dimiliki, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini tentang harta, benda, dan anak yang dimiliki. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, nah ini yang beriman dipanggil orang-orang yang beriman, janganlah harta, bendamu, dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini diingatkan orang yang beriman jangan sampai masuk ke dalam orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, harta menjadi penghalang, anak hanya menjadi kebanggaan, bukan pendorong kepada ibadah, bukan lebih dekat kepada Allah, gitu ya, tapi hanya menjadi bermegah-megahan. Nah di sini, dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Selanjutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah di sini nilai-nilai pendidikan selalu kita ungkap, bagaimana nilai-nilai pedagogis, nilai-nilai pendidikan. Pertama, mendidik hambanya menjadi pribadi yang bersyukur atas limpahan nikmat darinya dan menjauhi sifat bermegah-megahan yang melalaikan kehidupan akhirat. Ini bagaimana kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, mendampingi anak-anak didik kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Jadi bagaimana ketika anak didik kita, anak kita membawa informasi tentang hebatnya seseorang gitu misalnya ya, dengan bangganya. Nah, tugas kita bagaimana untuk memberikan penjelasan agar apa yang ada pada dirinya dan keluarganya menjadi suatu nikmat yang disyukurinya. Jadi bagaimana ini supaya anak didik kita menjadi hamba yang bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi sifat bermegah-megahan. Nah, ini bagaimana ini? Mengungkapkan, membimbing, mengarahkan yang kesemuanya itu disampaikan, diinformasikan kepada anak didik kita. Kemudian menjadikan pribadi yang taat dan menjauhi sifat pamer, sombong, serta berpoya-poya yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah. Nah ini, menjadikan pribadi-pribadi yang taat. Bagaimana untuk taat dan menjauhi sifat-sifat pamer. Nah itu ya. Kemudian sombong,
serta berpoya-poya yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah. Nah, ini tugas semua para orang tua, tokoh masyarakat, para pendidik, ya, semuanya punya tugas mulia dalam menyampaikan pesan-pesan yang kita ungkap ini. Kemudian mengajarkan kepedulian sosial dan menumbuhkan akhlak terpuji dengan membantu orang yang membutuhkan dan kelaparan dari harta yang kita miliki. Ini mengajarkan kepedulian sosial. Jadi mungkin kalau kita ada rezeki, anak-anak kita bagus kalau menyampaikan apa yang kita miliki, memberikan kepada yang lain sebagai latihan, gitu ya. Ini berikan ke Uwa, berikan ke Bibi, berikan ke Mamang, berikan ke Pak Anu lewat anak kita, ya. Sambil diberi cara-cara menyampaikannya. Nanti ketemu dengan orang yang akan diberikan, Anda senyum, ya, bilang salam, jangan langsung diberikan, tidak ada kata-kata. Nah, ini sedang mendidik bagaimana supaya anak tahu bahwa berbuat baik itu merupakan bagian dari kemuliaan. Nah, itu. Apa saja yang diberikan, apa saja yang diserahkan di situ memiliki, ya, memiliki perasaan untuk empati kepada orang lain. Menjadikan pribadi yang senantiasa bermuhasabah, karena apa yang kita miliki adalah milik Allah dan akan diadili. Nah, ini menjadikan pribadi yang senantiasa bermuhasabah. Bermuhasabah itu berintrospeksi. Mungkin sekali-kali bangun malam bersama-sama dengan anak, istri, ya, bahkan bersama-sama para jamaah. Kemudian di situ bermuhasabah, ya. Ini terus dikumandangkan, dilakukan. Nah, ini. Jadi bagaimana ini bermuhasabah, rezeki yang Allah berikan kepada kita, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana penggunaannya. Nah, ini semua menjadi bagian yang dilakukan oleh para pendidik, para pengajar, para orang tua, para ustadz, para santri, termasuk para dosen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini yang flexing itu, ya, itu. Flexing dewasa ini jagat media sosial, ya, diramaikan dengan fenomena bermegah-megahan, fenomena pamer-pamer. Sekarang sedang musim ini. Kalau kita melihat kehidupan di luar atau keadaan itu akan muncul bagaimana orang berpamer-pamer. Ia kerap disebut dengan orang kaya palsu. Waduh, gitu. Orang kaya palsu yang cenderung suka memamerkan harta kekayaannya. Nah, ini memamerkan. Dalam ilmu psikologi, nah, ini kemunculan flexing, ya, tidak lain ialah bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, itu flexing itu, ya, jadi pengakuan. Bagaimana orang bisa mengakui tentang siapa aku. Oh, gitu. Fenomena pamer ini pada dasarnya didasari oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Di samping itu karena kebanyakan manusia memaknai kebahagiaan dari hal-hal yang bersifat meta atau materialistik. Padahal makna kebahagiaan yang sebenarnya ialah ketika manusia mampu bersyukur. Jadi yang paling bagus itu manusia yang pandai bersyukur, pandai mensyukuri, menerima. Seperti bahasan pada minggu yang lalu, kita membahas tentang makna apa? Makna nikmat, ya, kemudian apa yang kita ungkapkan itu.
Nah gitu, jadi kemunculan ini ya. Fenomena pamer ini pada dasarnya didasari oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Begitu bahasanya itu. Kepercayaan diri yang rendah. Di samping itu karena kebanyakan manusia memaknai kebahagiaan dari hal-hal yang bersifat materialistik. Nah, ini. Padahal makna kebahagiaan yang sebenarnya ialah ketika manusia mampu bersyukur. Nah, ini. Makna kebahagiaan itu yang sebenarnya ini ya ketika mampu bersyukur, mampu mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, nah ini juga masih mana flexing ya. Sebagaimana diungkapkan tadi, pamer ialah menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Nah, ini ada kata-kata yang menguatkan ya. Di sini ada kata-kata untuk memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Nah, ini ada kata-kata itu. Untuk menyombongkan diri, untuk merasa paling hebat. Orang lain gak ada hebatnya, aku yang hebat. Nah, itu. Jadi apa? Jadi ungkapan gitu. Dan ya juga bisa diartikan sebagai sikap menunjukkan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang tetapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan. Nah, ini apa saja bentuk flexing atau pamer yang sering mereka sebar di medsos. Oh, di medsos ini. Apa medsos itu? Media sosial. Seperti apa? Facebook, terus IG, terus TikTok. Nah, ini banyak. Pamer yang sering mereka sebar di medsos, media sosial. Yang pertama apa itu? Makanan. Yang kedua, pasangan. Yang tiga, kekayaan. Yang keempat, kecantikan. Yang kelima, ketampanan, keturunan, kemewahan, kekuasaan, jabatan, kebaikan, kemudian curhatan dan lain-lain. Nah, ini itu yang masuk, yang sering muncul di dalam pamer berbangga-banggaan. Jadi memperlihatkan dengan segala kehebatannya menurut dirinya gitu ya. Terus selanjutnya larangan. Nah, ini perbuatan flexing ini atau pamer itu ya. Mari kita baca ayatnya pelan-pelan. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Sedang berjalan, Pak, karena sombong ketemu dengan orang yang agak sedikit katakan kurang segala-galanya, dia itu ngabalir karena sombong. Apa sih ketemu sama orang ini? Nah, gitu ya. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu. Jadi jangan kamu memalingkan wajah.
Wajah sudah diciptakan oleh Allah untuk berhadapan dengan orang lain, ya. Ketika ketemu jangan memalingkannya. Ya mungkin bukan hanya sekedar kekayaan, mungkin karena kesombongan, atau sombong dan kaya, atau kurang senang mungkin gitu ya. Sehingga kelihatan, wah dari wajahnya itu, wah gitu ya. Jadi memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Nah ini. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Apa itu angkuh? Ya adanya sombong itu. Sakompet tahun bahasanya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dikatakan dengan flexing itu. Selanjutnya dalam tafsir Al-Misbah jilid 10 halaman 111, ayat ini merupakan nasihat Luqman berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Luqman menasehati anaknya ataupun siapa saja di muka bumi jangan melakukan penghinaan dan kesombongan. Akan tetapi tampakkanlah wajah berseri dan penuh rendah hati. Bisa nggak begini nih kita? Dengan para jamaah itu kelihatan berseri-seri ya. Tidak kelihatan sombong-sombong. Nah, menyombongkan diri. Di keluarga, suami istri dengan anak-anak. Gitu ya. Terus munculkan dan ingatkan bahwa kemesraan, bahwa kehormatan diri, bahwa saling menghargai dan saling menghormati itu suatu kemuliaan. Kalau di antara keluarga ada yang sedikit punya sikap-sikap yang tampak kesombongan, diingatkan. Misalnya kamu kan anak yang paling besar, masa kepada yang adanya seperti itu kurang bagus, itu tidak menyenangkan. Nah ini karena yang angkuh itu kelihatan dari wajahnya, biasa senyum manyun gitu ya, biasa menghadap ngabalir. Nah ini ada pegerangan, ada ketidaknyamanan karena terkena penyakit sombong itu. Akan tetapi tampakkanlah wajah berseri dan penuh rendah hati. Halo? Nah itu yang dibangun. Lebih lanjut ayat di atas menegaskan Allah tidak akan melimpahkan kasih sayang pada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pasalnya bumi ini diciptakan Allah untuk manusia, bukan untuk bersombong-sombongan. Tapi muncul di masyarakat. Makanya ayat ini mengingatkan kepada kita. Terus selanjutnya, sementara itu dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengecam akan menghinakan dan menghilangkan pahala bagi orang pelaku flexing. Nah itu ya, ketika hari kiamat telah tiba, maka akan ada suara memanggil, di manakah orang yang suka pamer. Nah gitu, di manakah orang yang ikhlas, berdirilah kalian semua. Nah ini, tunjukkan amal perbuatan kalian dan ambillah pahala-pahala kalian dari Tuhan kalian semua. Tidak ada pengumuman. Pengumuman, ada suara memanggil, di manakah orang-orang yang suka pamer. Nah gitu, itu tidak bisa menahan ya. Kalau di akhirat itu, saya mau mual nangtung dah pamer pernah sih, tapi mual diuk misalnya gitu, tak bisa itu.
Begitu pengumuman datang, brek aja. Orang itu berdiri, orang-orang yang pamer, yang hidupnya suka pamer, berdiri. Di manakah orang yang ikhlas? Kita ditanya juga orang yang ikhlas. Di mana ini orang-orang yang ikhlas? Ya. Berdirilah kalian semua. Tunjukkan amal perbuatan kalian dan ambillah pahala-pahala kalian dari Tuhan kalian semua. Tuh, gitu. Ini diungkapkan ya dalam sebuah hadis qudsi. Dari penjelasan di atas maka diambil kesimpulan perilaku flexing atau pamer harta merupakan kesombongan. Sombong adalah perbuatan yang amat terlarang dalam Islam. Dari pelakunya mendapat ancaman berupa keterhinaan dalam kehidupan akhirat, berupa hilangnya semua pahala amalannya. Nah ini ingat nih, kalau ada perasaan-perasaan yang agak seperti ingin memamerkan ya gitu ya, ingat kepada penjelasan ini. Pamer atau sombong itu ya, sombong adalah perbuatan yang amat terlarang dalam Islam dan pelakunya mendapat ancaman berupa keterhinaan dalam kehidupan akhirat, berupa hilangnya semua pahala amalannya. Ya ini bisa terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan keluarga, di kalangan para jamaah, di kalangan para siswa, di kalangan orang-orang hebat, bisa terjadi. Apa sih yang perlu disombongkan? Tanya ketika timbul kesombongan itu, apa sih ya menimbulkan kesombongan bagi saya ini? Itu. Tapi jangan menjawab dengan suara keras. Itu masuk ke dalam diri, ke dalam hati untuk bahan renungan. Nah, ini. Selanjutnya, manusia tidak pernah puas. Nah ini, manusia tidak pernah puas kecuali setelah diisi tanah. Wih, begitu nih. Manusia tidak pernah puas kecuali setelah diisi tanah. Tadi kalimatnya apa? Hatta zurtumul makobir tadi. Nah di sini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walam yamla'a pahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Jika anak Adam memiliki jika anak Adam memiliki lembah emas, maka ia menginginkan agar ia memiliki 2 lembah emas. Dan sekali-kali mulutnya tidak akan puas kecuali setelah diisi tanah, setelah mati, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Tuh gitu. Jadi jika anak Adam memiliki lembah emas, punya 1 lembah, mikir bagaimana lembah yang kedua. Udah punya 2, mikir lagi bagaimana lembah yang ketiga. Terus kan tidak ada kepuasan gitu hidupnya. Dan sekali-kali mulutnya tidak akan puas kecuali setelah diisi dengan tanah. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. An Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallama la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi bima afnahu wa an ilmihi bima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi bima ablahu. Nah ini dari Abu Barzah al-Aslami berkata, Rasulullah SAW
Di sini Rasulullah SAW ya bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Ada berapa? Halo, ada berapa? 4, nggak dihitung, 4 itu. Jadi pada hari nanti ya, Rasulullah bersabda, jadi kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. Ini ingat nih. Jadi kalau dia sudah dibangunkan di tempat dia dibangun dari alam pembangunan ya, alam ba'as gitu, dia tidak akan bergeser sebelum 4 pertanyaan itu datang kepada dirinya. Kita kan nanti akan dibangunkan kembali yang sudah wafat sekian puluh, ratus, ribu, bahkan mungkin juta tahun nanti akan dibangunkan, akan dibangkitkan. Nah kemudian ketika dia bangun ya, nah di situ tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kita diberi umur, digunakan apa sih? Dihabiskan apa saja itu umur. Kemudian juga tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Nah ini ilmu yang diberikan, ilmu yang diperoleh, ilmu yang dipelajari, ilmu yang dimiliki. Nah ini untuk apa dia amalkan. Terus apa? Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan. Kalau harta pertanyaannya nih beda ini. Jadi pertanyaan dari mana ke mana. Dari mana, dengan cara apa harta itu diperoleh, dan kemana dia infakkan. Tidak berarti memperoleh diam, tapi dimanfaatkan, diinfakkan. Dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Diberi mata, diberi hidung, diberi telinga, diberi tangan, diberi kaki, diberi seluruh kesempurnaan tubuh, digunakan untuk apa, akan ditanya gitu. Jadi pertanyaan itu muncul ketika dibangkitkan nanti. Terus selanjutnya, nanti bagaimana menyikapi fenomena flexing ini, bagaimana menyikapinya ini. Oke, kita lihat. Yang pertama, senantiasa ingat bahwa amal saleh lebih baik daripada duniawi. Nah, ini ingat itu, bahwa amal soleh lebih baik daripada duniawi. Nah ini, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, di harta dan anak, harta dan anak-anak adalah perhiasan. Pada umumnya bangga karena harta, bangga karena perhiasan, bangga karena anak, anak menjadi kebanggaan gitu. Maka harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah ini.
Selanjutnya yang kita ungkap, janganlah terpedaya dunia dan kesenangan yang palsu. Ini Al-Quran mengingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah walahu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kamasali goysin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musparran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Nah ini, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan di hadapan dunia ya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah disebutnya kesenangan yang palsu, di kesenangan sementara. Kemudian selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, senantiasa memandang negeri akhirat yang kekal. Di sini ada ya, di dalam hadis nih, Allah sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ja'alal humum hamman wahidan hammal ma'adhi kafahullahu hammad dunyahu wa man tashaggobat bihil humum fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyatihi halaka. Nah ini, saya pernah mendengar Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menjadikan segala macam keinginan hanya satu, yaitu keinginan tempat kembali negeri akhirat, keinginannya beraneka ragam pada urusan dunia, maka Allah tidak akan memperdulikan dimanapun ia binasa. Tuh, gitu. Jadi saya pernah nih, kata sahabat ya, mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Kata beliau, barang siapa, nah ini, barang siapa menjadikan segala macam keinginan hanya satu, barang siapa menjadikan segala macam keinginan hanya satu, yaitu keinginan tempat kembali negeri akhirat, niscaya Allah akan mencukupkan baginya keinginan dunia. Nah ini, jadi kalau akhirat menjadi tujuan hidup, dunia dapat jaminan. Dan barang siapa yang keinginannya beraneka ragam pada urusan dunia ini, maka Allah tidak akan memperdulikan dimanapun ia binasa. Kalau dibinasakan ya sudah, sampai kepada hal yang binasa itu. Terus selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, perbaiki hati dan amal kalian. Nah ini urusan hati dan amal.
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Sekali lagi sini ya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersikaplah rendah hati. Gitu ya. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau berkhutbah di hadapan para sahabat dengan mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepadaku supaya kalian bersikap rendah hati sampai tidak ada lagi salah seorang dari kalian saling berbangga diri kepada yang lainnya. Di sini Abdullah Ar-Raub atau Abdul Ar-Raub ya, Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir menyebutkan bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan sikap tawadu adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak lagi memandang dirinya lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Sedangkan orang yang takabur adalah dia yang meninggikan dirinya lebih dari yang lain, maka dia meremehkan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu orang-orang yang melakukan tindak flexing ini ya, mencemari nilai-nilai persamaan dan kehormatan antara sama karena mereka berupaya mengangkat diri ya mereka untuk dipandang dan melahirkan sifat sombong. Tidak sepatutnya manusia berlaku sombong atas pemberian yang hanya berupa titipan dari yang Maha Kuasa. Nah itu dalam dalam kitab Faid Al-Qadir. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menziarahi kuburan. Nah ini untuk menjadikan juhud dari kemewahan dunia dan mengingat kehidupan akhirat. Jadi ziarah kubur, orang tua sudah wafat, jangan tanpa ada ya kegiativitas. Cobalah datang ke daerah-daerah tempat di mana orang itu dikuburkan. Qultu nahaitukum an ziyaratil kubur fajurul kubur fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Saya pernah melarang kalian berziarah kubur atau menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur itu, karena menziarahi kubur akan menjadikan juhud dari kemewahan dunia dan mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat. Suka biasa ziarah kubur setahun sekali. Nah, kalau bisa mah ya mungkin setiap hari Jumat ya itu datang ziarah kubur supaya menghilangkan tadi flexing gitu ya, kemewahan, berbangga-banggaan gitu, supaya jadi ingat, oh ini orang akhirnya mati juga ya gitu. Nah itu disadar di situ. Terus yang selanjutnya, nah ini ada kisah teladan sedikit ya. Manusia pada umumnya berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaannya untuk menjadi kaya. Berbagai kepentingan dunia dipikirkan tanpa disadari, lupa apakah sudah mengumpulkan bekal di akhirat. Dari Abdurrahman bin Auf mungkin kita bisa belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya namun gemar bersedekah. Abdurrahman bin Auf lahir dari ibu bernama Sophia, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Haris bin Jahroh.
dengan kekayaannya yang dimiliki, dia justru menangis karena khawatir akan memasuki surga paling terakhir. Karena khawatir akan memasuki surga paling terakhir. Suatu ketika Rasulullah bersabda atau berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisabnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal. Tuturnya. Kemudian selanjutnya, agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya pada zaman Nabi. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Suatu hari ada salah satu kaum Ansor bernama Sa'ad yang terkenal dengan kekayaannya di Madinah menawarkan harta pada Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi saat itu penawaran ditolak dan dia malah bertanya lokasi pasar yang ada di Madinah saat itu. Setelah dicari tahu, ternyata harga sewa pasar di Madinah sangat mahal. Banyak orang-orang yang ingin berdagang namun tidak ada modal besar untuk menyewa tempat. Dengan peluang dan inisiatifnya, Abdurrahman bin Auf membeli tanah itu dan menjadikan sebagai kapling-kapling pasar. Kapling-kapling tersebut dia bangun dan digunakan oleh pedagang muslim tanpa membayar sewa. Abdurrahman bin Auf menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil sehingga tidak memberatkan dan mencekik para pedagang yang masih merintis. Terus selanjutnya, Abdurrahman bin Auf pernah memberikan 200 uqiyah emas. Satu uqiyah setara dengan kurang lebih 31 gram. Kalikan kali 200, ayo. Untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah SAW, ia tidak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Begitupun saat perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang, dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor unta dan 1.500 unta untuk para pejuang. Tidak hanya itu, dia juga pernah bersedekah dengan membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat di Madinah. Semua pedagang pun sontak gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang senang dan berharap akan jatuh miskin. Namun tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga rajanya mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Berkat kedermawanannya itu tidak membuat Abdurrahman bin Auf langsung jatuh miskin. Justru kehidupannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dijuluki sebagai tangan emas, karena apapun yang dikerjakan selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelalah ataupun
merelakan semua hartanya agar jatuh miskin nih. Saat itu pula Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya, hingga pada waktunya dia meninggal di usia 72 tahun dan masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Baginya warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasul SAW. Semoga kita bisa meneladani sifat dari seorang Abdurrahman bin Auf. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membaca doa ini. Kita lihat doa dan baca pelan-pelan penuh harap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ulangi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesenangan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Kita baca ulangi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah hadirin wal hadirat rahimakumullah tentang apa yang kita ungkapkan dalam kesempatan ini. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim di pagi hari ini dengan kajian yang kita ungkap. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Warijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.